Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa-siswi SMP Jakarta 1 kelas 7. Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan memulai pembelajaran sistem jarak jauh atau pembelajaran online. Kita tahu sekarang masih dalam masa pandemi, oleh karenanya pembelajaran kita akan kita lakukan secara online. Dan untuk memulai pembelajaran kita ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ala hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada bab 1 kali ini. Temanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, kita tahu dalam agama Islam itu ada yang namanya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman pada malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Yang kita akan bahas kali ini adalah beriman kepada Allah tetapi melalui nama-namanya. Karena nanti Allah punya nama-nama yang sangat indah selain nama Allah itu sendiri. Ya, ini ada 6 rukun iman. Selanjutnya, iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah? Menurut bahasa itu adalah percaya atau membenarkan. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasi dalam perbuatan. Ada pengertian iman yang lain, yaitu iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Juga ada pengertian iman yang lain. Kita langsung saja. Nah, Allah itu ada, tapi memang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Tapi ada dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang menjelaskan itu semua. Ada 2 istilah, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu bisa dijangkau oleh akal, bisa dinalar. Kalau dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran. Nah, ini ada penjelasannya. Secara garis besarnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau dalil akli itu bisa kita lihat nanti melalui kasat mata. Artinya Allah tuh muncul, tapi tidak memunculkan sifat atau wujud aslinya. Melainkan biasanya tuh berupa nama-nama. Nama Allah di langit, nama Allah di tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini nama-nama Allah muncul di alam semesta. Contoh, nah ini posisi jari-jari tangan kita di sini kalau dilihat membentuk lafaz Allah. Nah, ini membuktikan Allah itu memang ada. Selanjutnya di bebatuan. Nah, ini ada tulisan Allah.
Kemudian di ikan juga ada tulisan Allah. Kemudian di langit itu ada tulisan Allah. Nah, itu yang disebut dalil akli. Kita bisa nalar pakai akal. Sekarang dalil nakli. Dalil nakli itu yang ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasyithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini artinya surat Al-A'raf ayat 54. Ada dalil nakli yang lain di surat Al-Qasas ayat 30. Inni anallahu rabbul alamin, yang artinya hai Musa, ini waktu itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, sungguhnya aku adalah Allah, Rabb atau Tuhan bagi semesta alam. Nah, sekarang yang kita ketekankan adalah tentang nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Apa sih pengertian Asmaul Husna? Nah, di sini secara bahasa Asmaul Husna. Asma itu kalimat jamak dari ismun. Ismun itu artinya nama. Kalau asma itu artinya nama-nama. Asma nama-nama yang indah dan baik. Atau asmaul atau al-husna itu baik. Jadi kalau digabung itu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Nah, ini ada dalil naklinya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Jadi Allah itu ganjil. Satu. Esa. Ahad. Allah suka yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, menghafal 99 Asmaul Husna itu, maka ia akan masuk surga. Nah, itu sebuah amalan. Nah, insya Allah kalau kita percayai, tentunya dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah yang lain. Di samping itu juga kita bisa menghafal 99 Asmaul Husna, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, dalil nakli Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wazarul lazina yulhiduna fi asma'ih. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, dari 99 nama itu tidak semuanya kita bahas, melainkan hanya 4 saja yang akan dibahas. Yang pertama ada Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Ini kalau berbicara tentang sifat Allah atau nama-nama Allah, ini memakai istilah maha. Berarti kalau sudah maha, itu sudah tingkatan level tertinggi. Kita tahu ada siswa, ada mahasiswa. Kalau siswa itu tingkatannya masih di bawah SD, SMP, SMK. Nah, itu siswa sebutannya. Tapi kalau udah tingkatan tinggi, perguruan tinggi namanya mahasiswa. Begitupun juga dengan Allah. Kalau cuma mengetahui manusia dan makhluk-makhluk yang lain, makhluk Allah yang lain itu juga mengetahui. Melihat, ya manusia melihat. Hewan pun juga melihat. Tapi kalau Allah maha melihat. Nah, di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu Al-Alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Yang kelihatan atau yang enggak kelihatan. Kalau manusia, ya matanya ada di depan. Yang dilihat yang di depan doang. Yang di belakang nggak bisa dilihat. Bisa ngelihat kalau pakai spion. Tapi kalau Allah ini maha melihat. Yang kelihatan Allah bisa lihat. Yang gaib atau yang nggak kelihatan Allah juga bisa melihat. Yang di langit, yang di bumi, yang di dasar laut, di dasar bumi itu Allah maha melihat. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas.
Kalau manusia terbatas. Nah, yang kedua, Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Kita lihat berjuta-juta makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya ada fungsinya, semuanya ada manfaatnya. Sangat teliti. Manusia, oh pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Karena tempatnya salah dan lupa itu ya hanya di manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau Allah nggak pernah salah, nggak pernah lupa. Allah maha teliti. Nah, ini dalil naklinya yang ada di Al-Quran. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kan tadi asmaul husnanya namanya khabir. Al-khabir. Ayat Qurannya atau dalil naklinya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap sesuatu yang kamu lakukan. Nah, ini di surat At-Taubah ayat 16. Yang ketiga ada As-Sami, maha mendengar. Lagi-lagi kalau manusia dan makhluk lainnya itu bisa mendengar. Tapi kalau Allah maha mendengar. Yang kita dengar paling radius berapa meter. Tapi kalau Allah bisa dengar yang di dasar laut, di dasar bumi, yang di singgasananya pun sendiri di aras. Kemudian ya namanya maha mendengar berarti sangat-sangat bisa mendengar. Tapi kalau manusia cuma bisa mendengar. Ditutup telinganya udah nggak bisa dengar. Pakai headset orang ngomong nggak kedengeran. Nah itu perbedaan Allah dengan manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Nah kalau kita orang ngomongnya pelan nggak kedengeran. Nah ini dalil naklinya. Dalil Qur'annya. Wallahu sami'un alim. Tuh. As-sami. Wallahu sami'un alim. Apa artinya? Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini di surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya Al-Basir, maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Nah kalau manusia hanya bisa melihat. Kalau mau lihat sesuatu yang kecil, makhluk Allah yang lain yang kecil itu harus pakai mikroskop. Melihat bakteri, melihat makhluk-makhluk yang lain itu harus pakai mikroskop. Itu juga sudah pembesaran berjuta-juta kali baru bisa melihat manusia. Tapi kalau Allah, ya memang Allah yang menciptakan, pasti bisa melihat. Manusia kalau ya memang dia hanya bisa melihat sewajarnya saja ketika kelopak matanya ditutup, udah nggak bisa ngelihat. Merem aja udah. Jangankan yang jauh-jauh, yang deket aja nggak bisa ngelihat. Dalam keadaan gelap pun juga nggak bisa ngelihat. Tuh ya, perbedaan manusia makhluk lain dengan Allah. Apa dalil naklinya? Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Gaib yang nggak kelihatan. Allah ngelihat. Tapi kalau kita yang gaib nggak ngelihat. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, makanya karena Allah ini maha melihat, jangan sekali-kali kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa. Oh, nggak ada yang lihat nih. Tapi ternyata Allah maha melihat. Orang nggak ada yang lihat, tapi Allah sangat-sangat melihat. Nah, itu 4 Asmaul Husna yang kita bahas. Memang tidak mungkin semuanya karena mengingat waktunya dan insya Allah di pertemuan selanjutnya akan saya bahas kembali materi yang lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.